Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, balik lagi ke channel Miftaul Ulum, dan seperti biasa saya masih ditemani Ustadz Abdullah Zuhad. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita meneruskan tema yang kemarin teman-teman. Kemarin kita sudah membahas analitika Al-Quran, ya ini berupa alat tafsir atau apa Ustadz? Ya, itu jadi prasarana atau itu termasuk sarana untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, jadi itu alat untuk menafsirkan Al-Quran. Itu kan ada metode. Ya, ada sistematika. Kemudian ada analitika yang kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk kali ini adalah yang terakhir. Persyaratan terakhir ada objektivita atau Al-Quran satu objektivita. Jadi ini yang terakhir ya Ustadz ya, sarana untuk menafsirkan Al-Quran ya. Salah satunya objektivita Al-Quran ya. Oke, tidak panjang lebar teman-teman, langsung saja kita menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zuhad, Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Tetapi untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel Miftaul Ulum, segera subscribe ya, agar mendapatkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru saja menyimak video-video di channel Miftaul Ulum, bisa langsung saja ke playlist ya, karena di situ ada beberapa subjudul-judul video juga. Teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan tema terbaru kali ini. Oke, langsung saja kita menyaksikan Al-Quran Objektivita yang disampaikan Ustadz Abdullah Zuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du. Baiklah sobat, kerabat, kaum muslimin yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul di channel Miftaul Ulum. Melanjutkan kajian kita, sebelumnya kita masih membahas seputar persyaratan ataupun sarana menafsirkan Al-Quran. Atau katakanlah ada 4 ya, ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang metode ya. Kita ulangi ya. Pertama adalah metode. Ya, metode. Ya. Kemudian yang kedua sistematika. Ya, sistematika. Yang ketiga kemarin analitika. Ya, analitika. Maka untuk sekarang adalah objektivita. Ya, objektivita. Ya, ini adalah keempat ya persyaratan lah katakanlah untuk dapat menafsirkan Al-Quran secara ilmiah. Karena apa? Kalau Al-Quran itu nanti dikatakan sebuah mushaf yang tidak metodis, tidak punya metodologi, berarti nanti Al-Quran akan dikatakan tidak ilmiah. Kalau Al-Quran itu nggak punya sistematik,
ya, tidak bisa dikaji secara sistematis, nanti dapat dikatakan Al-Quran tidak ilmiah. Begitu pula kalau Al-Quran nggak punya analitika, nggak bisa dikaji secara analitis, ya, bisa juga nanti dikatakan Al-Quran tidak ilmiah. Apalagi nanti hasilnya tidak objektif, sehingga objektivitas Al-Quran pun diragukan. Singkatnya, ternyata setelah kita kaji beberapa pertemuan kemarin, sejak metode sampai nanti objektivitas, Al-Quran ternyata suatu ilmu ajaran Allah yang sangat-sangat ilmiah. Ya. Oleh karena itu, kajiannya juga harus ilmiah. Al-Quran itu satu mushaf, buku kitab yang ilmiah, maka ya harus dikaji secara ilmiah pula. Baik, kita ulang sebentar metode kemarin yang pertama ya. Jadi metode ini ya, untuk metode ini, dalam metode ini kita harus mengakui peran Allah ya. Peran Allah. Ingat metode kemarin kan membicarakan bagaimana atau dari mana ya, dari mana suatu ayat dan mau kemana ayat tersebut. Jadi istilahnya dari mana dan mau kemana. Itu ilmu yang mau kita kaji. Itu menyangkut metodologi. Ya. Nah, kaitannya dengan Al-Quran satu metodologi, maka kita sebagai mukmin, orang yang beriman, harus mengakui peran Allah. Ingat bahwa dalam metode ini kita mengakui peran Allah. Di mana Allah ini ya, peran Allah pertama ini sebagai Rabbun ya, Rabbun ya. Rabbun apa Rabbun? Rabbun ini artinya macam-macam. Rabbun bisa pembimbing, bisa pembina, bisa pemelihara, bisa pendidik, dan macam-macam ya, Rabbun. Jadi pembimbing, kita ambil yang pembimbing ya. Rabbun pembimbing. Pembimbing apa? Pembimbing kehidupan. Ya. Atau bisa juga pemelihara ya. Kalau dalam doa, Rabbih firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani, ada Rabbun. Jadi bisa juga pemelihara atau pendidik. Tapi kita ambil Rabbun, pembimbing. Allah adalah, perannya adalah pembimbing kehidupan, ya, pembimbing. Kadang-kadang Allah ini juga berperan sebagai ilahun, ya, ilahun, ya, ilahun, ya. Apa ilahun? Ya, ini sering diartikan Tuhan, ya, ilah. Jadi ilah itu sesuatu yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan kesadaran manusia. Ilahun, atau katakan sekarang Tuhan. Tapi ilahun itu adalah nanti sama dengan ma'budun ya. Ilahun itu ma'budun ya. Ma'budun. Ya, ma'bud ya. Ma'budun. Apa ma'budun? Artinya yang diabdi atau yang disembah kalau sekarang ya. Ingat ma'budun ini ya, kan dari abada. Ya. Ngabada ini fi'il madhi, kata kerja telah, menjadi ya'budu ya. Abada ya'budu ya, sedang atau akan mengabdi. Jadi kalau ngabada dia telah mengabdi, ya'budu dia sedang akan atau selalu mengabdi. Ngabdan ya, ngabdan, ngabdan ini adalah isim ya, isim masdar ngabdan. Sehingga kalau ini mengabdi, setelah mengabdi, sedang akan mengabdi, selalu mengabdi, maka ngabdan atau pengabdian. Ngabdan atau ngibadatan, nah, nanti bisa menjadi ngibadatan ya. Ngibadah, ngabdun, ngibadatan, bisa ngibadatan ya. Ngibadah ya, ngibadatan. Abdan ngibadatan ya.
artinya apa? Pengabdian. Nah, pelakunya adalah ngabidun, ya, ngabidun. Berarti yang mengabdi atau pengabdi, atau ini sering disebut hamba, ya, hamba, ya, hamba atau abdi, ya, ya, yang mengabdi. Jadi nanti dari abidun menjadi ngabdun, ya, ngabdan, ngabdun, sehingga hamba. Kalau arti literalnya kan budak, sama dengan budak, ya. Jadi manusia ini sebenarnya dalam hidup ini tidak bisa lepas dari sistem perbudakan, ya. Jadi manusia itu sepanjang hidupnya tidak bisa lepas dari perbudakan, ya. Cuma budak yang paling baik adalah Abdullah, ya, Abdullah, ya, Abdullah, hamba Allah, ya. Yang paling baik dan paling mulia posisi manusia itu adalah Abdullah, hamba Allah, ya, budak Allah. Kalau orang tidak mau mengabdi menjadi budak Allah, maka nanti akan menjadi apa? Ngabdus syaiton. Ngabdus syaiton, ya. Nah, apa kita mau menjadi ngabdus syaiton? Maka Abdullah yang paling baik. Jadi manusia itu memang di hadapan Allah, menurut ajaran Allah, kita tuh hamba, ya. Cuma hamba Allah. Sementara yang lain mungkin bisa hidupnya juga menghamba, tapi bukan pada Allah, kepada selain ajaran Allah. Kita sebut aja hamba syaitan. Nah, maka peran Allah itu sebagai ilahun, ya. Ilahun, ya. Artinya apa? Ini ma'bud yang disembah, ya. Sedangkan kita ngabid, kita adalah yang menyembah, ya. Jadi ma'bud ini yang disembah, jadi ilah ini yang disembah. Sementara posisi manusia, terutama yang beriman, adalah yang menyembah, ya. Jadi bukan ilahun, tetapi nanti ada manusia yang memperlakukan manusia lain sebagai ilahnya. Jadi ada manusia menyembah kepada manusia lain, orang lain, ya. Ya, menyembah dalam arti mengabdi, mengabdi, ya. Padahal mengabdi yang paling baik adalah mengabdi pada Allah, dalam arti mengabdi menurut ajaran Allah, ya. Nah, ilahun, kadang-kadang peran Allah juga sebagai kholikun, kholik, ya, kholikun. Apa kholikun? Ini dari kholako, sama nanti, ya, kholako, ya, yahluku kholkon, sama itu, kholkon, kholako berarti dia telah mencipta, ya, sama ya, nanti kholako, yahluku sedang akan mencipta, kholkon ciptaan, kholikun berarti yang mencipta nih, sama dengan pencipta. Pencipta, ini peran. Nah, umat kita, mukmin, manusia adalah sebagai selain Allah adalah makhlukun, ya, makhlukun. Jadi kalau ma'budun itu yang disembah, ya, tapi kalau makhlukun yang diciptakan, sama itu, isim maf'ul, ya. Nah, ini peran-peran, ya, peran-peran Allah ini sebagai kholik, sebagai ilah, dan sebagai robun, ya. Ini dalam metode harus kita mengakui peran-peran Allah tersebut, ya. Baik. Nah, sekarang Allah sebagai robun, pembimbing, ya. Allah sebagai robun, ya, pembimbing, ya. Allahu Rabbi, ya.
sebagai Rabbun ya. Sebagai Rabbun ini pembimbing. Dengan apa Allah membimbing? Nah ini. Kan nggak mungkin Allah membimbing kita langsung. Apalagi sepeninggal Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi orang yang mendapatkan wahyu. Sehingga Allah dalam membimbing manusia, terutama yang beriman, ini adalah melalui ajarannya yang telah dibukukan menjadi mushaf Al-Quran ya kemarin ya. Nah, maka membimbingnya Allah itu membimbing manusia dengan Al-Quran ya. Nah, supaya kita dapat bimbingan Allah, yakni dibimbing menurut ajaran Allah, maka ya mau nggak mau kita harus memahami Al-Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran itu kan perlu sistematik ya. Kemarin sudah kita bahas kemarin ya, sistemnya ya harus sistematis memahami Al-Quran. Nggak boleh acak asal comot sana comot sini. Kemarin sudah kita bahas, harus sistematis ya dalam memahami Al-Quran ya. Dan kalau kita ingin bimbingan Allah, ya nanti Allah akan membimbing kita secara sistematis dalam hidup ini ya. Nah, maka sistematika kemarin dalam rangka kita memahami ya, memahami materi bimbingan dari Allah, ajaran Allah. Itu maka kemarin kita kaji sistematika terus ya. Nah, untuk mengetahui, membuktikan bahwa kita ini memahami Al-Quran, di mana ayat-ayat Allah ini ada yang berupa qauliyah dan kauniyah, maka itu kan perlu pembuktian. Maka kemarin sudah kita bahas tentang analitika ya, pada prinsipnya analitika itu kan pembuktian ayat-ayat Allah ya. Ayat itu sendiri kan pembuktian. Nah, kali ini kita akan membahas khusus yang objektivita ya. Jadi kita sekarang objektivita ya. Ya, objektivita ya. Pakai yang ini bisa ya, objektivita. Apa itu objektivita? Ya. Nah, objektivita ini sebenarnya merupakan tindakan ya, tindakan membuat ilmu Allah menjadi objektif ya. Jadi objektivita ini titik beratnya adalah merupakan tindakan ya. Harus ada tindakan nyata ya. Di mana tindakan nyata ini membuat ya, membuat apa? Ayat-ayat Allah ini menjadi objektif ya. Jadi tindakan bagaimana supaya dengan tindakan ini ilmu Allah ya, ilmu Allah, tindakan ilmu Allah ini menjadi objektif ya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud objektivita ini adalah tindakan ya, membuat ilmu Allah menjadi objektif ya. Nah, objektif. Nah, objektif itu apa? Ya, objektif itu apa? Ya, kalau gampangnya objektif itu ya apa adanya ya. Ya, objektif itu apa adanya. Apa adanya. Objektif yang objektif saja ya. Apa adanya nih. Mudahnya ya, objektif itu apa adanya. Nah, contohnya misalnya kalau kita ngomong tentang bentuk balon itu apa toh? Nah, misalnya ya.
oh bentuk balon itu bulat. Ya, maka harus kita gambarkan, oh bulat itu seperti ini ya, contohnya bulat. Ya. Jangan sampai kita ngomongnya bulat tetapi penggambarannya oh ini bulat. Nah, ini bulat. Nah, ini maka ini enggak apa adanya. Ya. Jadi apa yang diomongkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya enggak objektif, ya. Jadi objektif ini titik beratnya adalah apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim.